baby seatnya nggak terlalu besar ya dari kedua belah tim. Karena kalau misalkan udah ada baby seat, apalagi dengan adanya Cho, wah itu Zaman Force bakal sangat-sangat mudah banget pop up kepada Beatrix. Tapi ini dia player-player dan juga tadi ada 10 hero yang telah di-pick oleh kedua belah tim dari Eco Philippines dan juga pastinya Occupy Trons, yang dimana ternyata trennya dari hari kemarin sampai sekarang masih berlangsung kok. No marksman, no problem. Ya, bisa digantikan dengan mage ya sekarang. Iya, betul. Harit yang sudah mulai muncul juga sebagai bot laner kali ini. Ya, tapi kalau Harit mungkin lebih harus nunggu sampai ke arah mid late game. Biasanya dia harus tunggu untuk ada vendor of Itemnya dulu ya. Item 2 item baru ikut fight. Satu kunci untuk Echo sendiri sekarang adalah mereka punya mobilitas. Wow, oke, kita bakal melihat seperti apa. Apakah mobilitas yang akan dimaksimalkan di match kali ini? Eco Filipina yang bertemu dengan tim Middle Asia kita, yaitu Occupy Trons. Wah, ini cukup menarik. Yang dimana sebenarnya ya, aku suka sih draft dari Occupy Trons. Mereka punya inisiator dari Kaja. Mereka juga punya Valentina yang bisa ngopi mungkin ke arah If juga, reward manipulation di baras reward manipulation. Tapi eksekusinya ini bakal mulus kan? Nah itu dia, pertanyaan besarnya adalah apakah nanti Fredril ditendang lagi seperti di match sebelumnya? Nah itu yang menjadi problem terbesar dari Fredril dari arah early game-nya. Tetapi melihat kondisi seperti sekarang, kita bisa melihat bahwa dari Devi dan juga Sanji pun masih agak bersantai juga di arah mid lane. Tapi walaupun sudah melakukan flicker untuk menuju ke arah belakang sana menghindari damage yang datang dari Chow dan juga ya, dari kedua tim ini masih saling bermain berhati-hati banget ya. Tapi tadi nice play yang dilakukan oleh Sanji adalah berhasil untuk memaksakan penggunaan flicker sendiri. Jadi masih harus menunggu nanti untuk mungkin hampir menit lagi juga ketika flicker akan aktif lagi bagi Kaze. Sabar-sabar saja semuanya. Jadi tidak akan ada inisiasi sampai mungkin nanti juga dapetin level 4 yang terlebih dahulu ya. Defense Judgment ini didapatkan oleh seorang Maro. Sementara rotasi dari tim Python kali ini benar-benar coba untuk menahan pergerakan dari seorang Benny Cutie di area bawahnya. Meskipun kita tahu Harit sekarang memang lebih butuh ke arah item. Harus jadiin dulu itemnya, harus well farm dulu dari seorang Haritnya baru bisa 1v1 dengan marksman. Sementara Leo sudah mulai terlihat di area bawah. Jadi Benny Cutie bakal coba untuk menjaga positioning terlebih dahulu, ngecicil ngepok aja ke arah seorang Gado. Sementara JP udah bakal coba untuk memberikan backup jika dibutuhkan ke area bawah. Ya, ini dia kekurangan ya dari match di arah mid lane. Pasti akan kalah dari segi range, kecuali Farsha. Kalau kita ngomongin range dari match ya. Kalau kita ngomongin Harith melawan Beatrix, seperti sekarang gimana? Lihat dari Gadonya, dia langsung menggunakan Renner. Benar-benar ngambil poke aja damage-nya terhadap minion, mengambil safety approach terlebih dahulu. Tapi pindah arah top lane, Aromong juga sudah mulai dipegang di tangan teman-teman dari Eco Philippines dan bahkan JP di depan sana mencoba untuk melakukan penahanan terhadap Maro. Iya, sementara Turtle Slain by UBS Gold berhasil ditandai oleh Eco Philippines tanpa ada kontes yang dilakukan juga sama Occupy Trons. Terlihat mereka mainnya lebih hati-hati kali ini dari Occupy. Mereka nggak mau terlalu gegabah sampai mungkin dapat informasi yang bisa dibilang ya ini ada bisa dicek satu, tapi ternyata JP sudah ngebuka inisiasi terlebih dahulu dengan satu buah Dual Dragon. Sementara Maro masih punya flickernya dipakai lagi setelah cooldown selesai. Akhirnya untungnya itu masih ada flicker yang udah selesai cooldownnya ya. Jadi Maronya tidak gampang di pick off. Ya, dengan penggunaan dari flicker tersebut berarti tidak akan ada kejutan ya dengan defense judgment. Meskipun memang ya. defense judgment-nya sudah siap. Sementara di area bawah kali ini Gado sepertinya akan menjadi first blood by Infinix di sini Choji. Ya, itu adalah first blood yang dibutuhkan banget untuk teman-teman dari Eco untuk seenggaknya mulai ada sedikit gap dari segi gold networknya. Tapi balik lagi tadi seperti yang Choji katakan bahwa kalau misalkan sampai ada roaming seperti itu dari Cho, apalagi dengan tendangannya, wah itu udah bakal susah banget untuk ditahan. Apalagi seperti sekarang di mana ada penarikan terhadap Kelsey dan ternyata junglernya lagi dan lagi dikembangkan. Tapi Sanford bakal coba untuk mendapatkan satu trade dengan Petrify yang sangat baik dan bahkan Black Dragon Form-nya mencuri double kill diamankan. Sementara Hulk kali ini mencoba untuk datang incer ke arah Sanji. Sanjinya masih bisa flicker tapi flicker di flicker. Hulknya berhasil untuk menumbangkan Sanji. Dan bahkan Sanford kali ini mencoba untuk mengejar, lihat pasif dari seorang Yuzong menghisap semua darah dari seorang Hulk. Hulk akan dikasih kesempatan namun ternyata tidak mau mengejar terlalu jauh Choji. Iya, ini benar-benar Medikiti pun tadi pede ya mengetahui bahwa dengan tidak adanya defense judgment dari Kaya juga dia langsung mencoba untuk mengambil ke arah gold shield turret yang ada di arah bottom lane, tapi pindah lagi ke mid lane. Lihat JP mencoba untuk menendang tapi ternyata dia yang justru tendang di tangan Fury 77. Iya, untung sempat di copy dan untungnya belum sempat ditendang sama seorang JP. Ya, jadi masih ya ada pertukaran yang cukup berimbang, tapi secara makro play-nya Echo di sini mereka cukup cool ya tadi. Iya. Karena melihat dari lapu-lapu yang berusaha untuk langsung melakukan backupan ke mid lane, ya ini masih bakal di mirror juga tadi oleh Sanford. Oke, tapi ada flicker, Maro. Tapi
juga yang dimana Turtle has been slain oleh teman-teman dari Eko. Turtle slain by UBS Gold tentunya. Dua Turtle didapatkan oleh Eko. Ekonomi yang sangat baik di arah early-nya dan bahkan rotasinya ini benar-benar ditekankan kepada Benny cutie banget sih. Bahkan tadi ada beberapa momen di mana Beatrix itu benar-benar harus nge-solo dan bahkan di saat mereka dari teman-teman Occupytron ingin melakukan pressure terhadap Harit, justru mereka yang di hardplay. Iya. Dia Ya. mau curi ke arah satu malah ditendang balik kok. Ya, belum lagi dari Haritnya sendiri ini adalah pemberi efek damage-nya dia area juga kan. Oh. Ya, jadi masih cukup besar. Oh, tapi sabar kok. Ada teamfight lagi dan kali ini Leo coba untuk ditahan terlebih dahulu di area depan dengan Tizi ngebuka tanpa Softblade. Dan bahkan Leo tumbang kali Sanji ngebuka satu body wall manipulation. Sementara backup-nya agak sedikit terlambat dari Occupytron bakal coba untuk mundur. Ngambil langkah 1000. Sementara Maro mencoba untuk mencuri namun ternyata gagal dari sini. Oke, itu agak dejavu nggak sih, Ci? Dengan tendangan terhadap Frederick lagi dan lagi. Tidak diberikan gameplay, bahkan di saat semua crowd controlnya sudah hilang. Ada knock-up dari Link yang membuat Leo langsung pulang ke base tanpa harus melakukan recall. Ya, setuju sih, karena memang untuk Frederick sendiri dia butuh 3 stack pasifnya dia untuk bisa mengaktifkan tauntingnya dia. Iya. Dan tadi hanya mungkin 1 dengan 2 stack, jadi belum ada taunting yang bisa dilakukan oleh Frederick sendiri. Oke, tapi ini dari segi itemnya sih, dari untuk seorang Sanji udah jadi satu buah buku tentunya untuk bisa memberikan satu buah cooldown Betul, ya cooldown reduction ya kok. ya. SQ1 excited buat dia. Tapi sepertinya dari JP bakal coba untuk membuka inisiasi dibalaskan terlebih dahulu oleh seorang Fury dan bahkan JP-nya terpick off karena posisi dari Benny Cutie agak sedikit jauh sementara dari area mid Hulk kali ini bermain terlalu jauh dan mau tidak mau harus tumbang di tangan seorang Sanji sembari Eko Filipin mereka bisa berhasil untuk dapetin objektifnya di area mid. JP ditukar di arah mid lane. Ini adalah pertukaran yang sangat-sangat baik untuk teman-teman dari Eko dan bahkan tadi Joji melihat dengan slow motion bahwa lapu-lapu ter-take down karena satu basic attack dari Sanji yang datang kepada badannya membuat pertukaran dari Occupytron sejauh ini masih belum ada yang menguntungkan. Apalagi di arah top lane dengan Yuzong langsung melakukan push ke arah top lane sedikit demi sedikit. Dari segi objektif ini makin banyak apalagi seperti sekarang dimana dari kajanya langsung datang ke arah belakang sana. Flicker pun dilakukan oleh Maro tapi sayangnya ternyata masih bisa kabur dari teman-teman Eko. Tapi Leo sudah mulai ke depan sana dan bahkan masih bisa dilakukan pengambilan turtle di tangan JP. Wow, dan kali ini lihat pemain-pemain dari Occupytron berusaha keras banget sih. Aku bisa bilang mereka berusaha keras banget untuk setidaknya dapetin satu momentum. Tapi kali ini Kaltizi bakal coba datang, tapi Softblade mulai dibuka ke arah seorang Maro. Maro akan menjadi inceran utama dan lihat potensi dari Eko Filipin untuk melakukan teamfight sebenarnya ada, tapi mereka mau lebih bermain objektif. Dan bahkan kali ini Fury terkena slow effect dan bahkan di follow dengan cukup cepat saat mulai datang dan bahkan JP the Wave Dragon ke arah seorang Hulk karena yang diprioritaskan tumbang terlebih dahulu adalah Gado oleh seorang Sanford. Ya itu nice team play banget dari Eko ya, dimana follow up demi follow up terjadi satu demi satu dan membuat Occupytron semoga mau mereka harus untuk mundur ke belakang dan mereka tidak bisa kabur tadi. Dikejar secara terus menerus, Saman Force dibuka juga dan Benny Hughes ini pelan dan pasti karena gengki kan selalu terjadi di arah dari Gold Lane. Itemnya lebih cepat selesai. Nah, tapi Joji melihat sepertinya ada sedikit strat yang dibawa oleh Leo, dimana tadi teman-teman di arah bottom lane itu semua lagi pada team fight, tapi dia benar-benar solo ambil power buff-nya Link dari Eko sendirian dan bahkan setelah itu dia pun tidak melakukan roaming karena teman-teman yang justru ke atas untuk melakukan clearing wave. Wow, tapi ini kali ini dengan perbedaan net worth yang 7.000 ya. Iya. Kayaknya Link tambah Purple Boy juga masih bisa untuk jadi eksekutor ya. Iya. Iya nggak sih? Iya, benar. Cap level ya yang memang terlihat sekali gitu loh, dan tiap kali ada misalnya serangan yang dibangun oleh Eko sendiri, mereka selalu memenangkan fight-nya. Jarang kalau kita lihat Eko ini dipulangkan oleh pemain-pemain dari Occupytron. Ya dan bahkan aku bisa bilang Benny Cutie gak harus terus-terusan kayak dia jaga positioning. Karena backup-nya tuh selalu datang Joji. Iya, pasti selalu ada backupan, apalagi dari Sanford sih yang dari tadi selalu benar-benar nahan banget Black Dragon Form-nya nggak untuk laning tapi untuk mengambil backline ke arah belakang dari Occupytron. Ada sedikit toxic dikeluarkan tapi masih belum ada inisiasi lebih lanjut dari Eko. Dan sejauh ini map control Eko ini sangat-sangat luas sih, Ci. Di arah 70 sampai 75% lah dari map control yang ada ini semuanya dipegang oleh Eko, dan bahkan untuk inisiasi Lord jadi yakin dari Eko sebenarnya udah mulai sangat-sangat pede, mengingat bahwa Sanford pun dari tadi masih belum tumbang, menandakan bahwa Sanford pun juga agak susah untuk ditumbangkan oleh teman-teman dari Occupytron. Ini kalau misalnya Maro bisa dapetin inisiasi yang cantik banget ini buka konsil, coba untuk flicker kau, coba untuk nyurik satu, JP udah mulai terlihat namun ternyata ditahan terlebih dahulu terkena dari JP tumbang kali ini. Namun Sanford mencoba untuk berusaha mendapatkan trade, Gado tumbang dan bahkan damage dealernya tidak ada dari Occupytron karena
play sebenarnya dari teman-teman Occupy Trons dari Divine Justice-nya. Justru mengambil ke arah JP yang dimana tuker dengan adanya Gado itu bukanlah trading yang baik untuk teman-teman dari Occupy Trons, menghasilkan kepada zona yang sangat aman kepada teman-teman dari Echo untuk mengambil Lord Slain by Ubesco. Oke, tadi kalau aku nggak salah lihat ya, JP itu nendangnya ke Hulk kan ya? Waktu di atas tuh. Iya, Leo. Oh, oke, tapi tertahan dulu kali ini. Ternyata ada Wild Dragon dibantu Wild Dragon. Tapi ternyata Hulk mencoba untuk menahan di area depan, namun damage-nya udah terlalu sakit dari seorang Mini Cutie. Sementara tim Fanny agak sedikit terpisah untuk menguji Patrons. Dua pemain hilang lagi-lagi, Gado. 1-6-1. Ini udah susah sih. Dari Gadonya benar-benar nggak dikasih space untuk main kok. Ya, Gado benar-benar ditarget ya tadi. Ada Yuzong di sampingnya dia, ada Link di sampingnya dia, dan tanpa adanya escape flicker yang belum siap sama sekali, hampir bisa dipastikan dia akan tumbang setiap kali ada team fight yang terjadi. Ini Gado jadi kayak cewek serba salah. Kemana salah, mau kesini salah, bener gak sih? Benar, apalagi sekarang gimana dengan adanya Lord yang top lane udah mulai masuk dan bahkan Ring Version juga di pop up. Dari belakang sana ada Kalsi juga 3 player terkena pop up sangat baik, dan bahkan Kalsi pun mendapatkan beberapa player dari teman-teman Occupy Trons. Dari Lord juga sudah mulai masuk gitu. Oh, dan kali ini lihat 3 pemain tersisa dari Occupy Trons